Ayo belajar slow-slow. Hari ini topik kita adalah analisis faktor bagian kedua dengan subtopik factoring dan rotasi. Kita masuk ke contoh. Dari data persepsi konsumen terhadap faktor-faktor yang menentukan pembelian sebuah sepeda motor, diketahui bahwa promosi dikeluarkan dari variabel lain akan dianalisis lebih lanjut. Sekarang akan dilakukan analisis faktor untuk mengetahui apakah variabel tersebut bisa direduksi menjadi satu atau lebih faktor. Nah, kita buka SPSS kita. Saya masih menggunakan buku Statistik Multivariat karangan Singgih Santoso dengan menggunakan SPSS 15. Di sini kebetulan sudah ada datanya, jadi saya tidak perlu lagi mengetik atau menginput datanya. Kita open. Nah, kita lihat di sini data itu ada faktor di survei sekitar 50 orang. Kenapa dia membeli sepeda motor? Pertama, faktornya irit. Kedua, mengenai onderdil. 3, harga. Keempat, model. 5, warnanya. Ke-6, awet. Ke-7, promosi. Ke-8, mengenai sistem kredit yang ditawarkan. Di sini pada hari ini langkah-langkahnya adalah buka file, dari menu analyze pilih shift menu data reduction, lalu pilih faktor. Kita coba. Pertama analyze, baru data reduction. Data reduction, faktor. Nah, muncullah seperti ini. Kemudian kita buka lagi, pilih variabel mana yang akan diuji sesuai, masukkan irit, onderdil, harga, model, warna, awet, dan kredit. Nah, dari data yang ada ini, uji awal yang dilakukan promosi sudah dikeluarkan. Tinggallah yang selain promosi yang kita masukkan. Maka promosi kita klik promosi tidak kita masukkan. Selanjutnya udah masuk semuanya, kita masukkanlah. Kemudian klik mouse pada kotak extraction hingga tampak. Nah, kita klik extraction. Nah, nampaklah seperti ini. Apalagi katanya, tampilan extraction berisi berbagai tool untuk melakukan proses ekstraksi variabel atau factoring. Pengisian metode atau metode pembuatan faktor ekstraksi variabel. Jika kotak combo metode dibuka, tampak berbagai metode factoring. Untuk keseragaman, pilih prinsipal komponen. Jadi kita coba. Metode sini banyak kali. Ini musiknya kuat kali, kita pelankan dulu sedikit supaya jangan bening kali suara kepala kita. Kita melanjutkan lagi. Ini
metode kalau diklik gini banyak isinya nih. Banyak kali kan, tapi yang kita pakai pada umumnya adalah principal component. Nah, itulah tadi di PowerPoint ini. Pilihan ini sudah default. Analyze correlation matrix, display unrotated factor solution and scree plot. Kita coba lagi. Analyze correlation, display unrotated. Ini satu lagi scree plot, katanya masuk. Nah, kita coba buka lagi unrotated factor solution untuk menunjukkan hasil factoring sebelum dilakukan proses rotasi. Sedangkan scree plot adalah grafik yang menunjukkan dampak factoring terhadap angka eigenvalue. Eigenvalue over tetap pada angka yang ada, yakni 1. Kita lihat eigenvalue. Ini tetap angka 1. Kita lanjut lagi. Maksimum iteration for convergent tetap pada angka 25. Kenapa? Angka iterasi hanyalah ketepatan dari proses SPSS dan tidak berkaitan dengan proses factoring itu sendiri. Semakin tinggi angka iterasi, akan semakin baik hasil yang didapat. Namun demikian, pada data yang tidak banyak angka 25 sudah memadai. Abaikan bagian yang lain dan tekan tombol continue untuk kembali ke menu utama. Kemudian klik mouse pada kotak rotation. Kita lihat. Abaikanlah yang lain-lain ini. Kita klik continue. Sekarang kita disuruh mengklik rotation. Kita klik. Apa perintahnya? Metode rotasi. Terlihat berbagai macam metode rotasi. Untuk keseragaman pilih parimak, display atau apa yang akan ditampilkan pada output sehubungan dengan proses rotasi tersebut. Untuk keseragaman, aktifkan rotated solution and loading plot. Kita coba ya. Di sini metode kita pilih parimak, baru rotated solution, display sama loading plot. Kita ikuti lagi. Maximum iteration for convergent tetap pada angka 25. Tekan tombol continue kembali kepada menu utama. Kita lihat continue. Udah menu utama dia. Sekarang kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Berarti kita tinggal oke kan. Muncullah inilah outputnya. Sekarang pertama communalities. Inilah yang keluar pertama kali. Apa itu communalities? Kita lihat keterangannya. Communalities pada dasarnya adalah jumlah varian, bisa dalam persentase dari suatu variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Untuk variabel irit atau hemat bahan bakar, angkanya adalah 0,816. Hal ini berarti sekitar 81,6% varian dari variabel irit
bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Jika dilihat tabel komponen matrik, ada 3 komponen, yang berarti ada 3 faktor yang terbentuk. Untuk underdeal, angkanya adalah 0,705, berarti sekitar 70,5% sari varian dari variabel underdeal bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk, faktor yang akan terbentuk. Kita lihatlah. Nah, di sini pertama hemat bahan bakar 0,816, sediaan suku cadang 0,705, harga motor 0,675, model motor yang menarik. Nah, berarti ini kita terjemahkan untuk latihan saja. 74% model motor yang menarik, varian model motor dapat dijelaskan oleh faktor yang akan terbentuk nantinya. Nah, inilah semua. Nah, apalagi katanya? Catatan, tampilan output bisa saja menampilkan label dari variabel dan bukannya nama variabel yang bersangkutan. Seperti variabel irit ditampilkan labelnya atau keterangannya, yakni hemat bahan bakar. Nah, inilah dia itu yang maksudnya itu. Nah, ini kan munculnya di sini keterangannya. Mana kita tahu keterangannya itu? Kita buka data ini. Contoh, kita lihatlah variabel view. Nah, irit namanya, labelnya itu hemat bahan bakar. Nah, kita klik, bisa dia hemat bahan bakar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Baru total varian explained, total varian yang dijelaskan. Ada 7 variabel atau komponen dimasukkan dalam analisis faktor, yaitu variabel irit, underdeal, dan seterusnya, dengan masing-masing mempunyai varian 1, maka total varian adalah 7 kali 1 sama dengan 7. Sekarang ketujuh variabel tersebut diringkas menjadi satu faktor. Maka varian yang bisa dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah 2,136 per 7 kali 100%, atau 30,52%. Dari mana itu? Kita lihat outputnya. Ini dia total varian explained. Nah, kalau kita lihat di sini totalnya ini ada 7. Nah, 7 ini komponen. Nah, kita lihat tadi di keterangan ada 7. Nah, untuk komponen 1 2,136 dibagi 7, dikali 100%, sama dengan, itulah dia tadi datangnya yang ini. Ini datangnya. Itu untuk yang nomor 1. Kalau nomor 2 kita bisa juga menjadi
Kita klik dulu 1,307 bagi 7 kali 100%. Itulah dia, dan seterusnya sampai ke 7. Nah, apa gunanya itu? Maka kalau jika diekstrak menjadi dua faktor, varian faktor pertama adalah 30,52%, varian faktor kedua adalah, nah ini dia tadi yang contohnya ini. Nah, ini tadi komponen yang pertama ini kalau bagi 7 kali 100, ini bagi 7 kali 100, dapatlah. Nah, kita lihat lagi. Total kedua faktor ini akan bisa menjelaskan 30,52% tambah 18,67% atau 49,19% dari variabilitas ketujuh variabel asli tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang yang eigenvalus. Nah, eigenvalus. Nah, ini eigenvalus di awal. Jumlah angka eigenvalus untuk ketujuh variabel adalah sama dengan total varian keenam variabel atau 2,136 tambah 1,807 tambah terakhir. Nah, apakah itu betul? Kita coba dulu buktikan. Ini kita coba, kita buka Excel supaya jangan capek kita pakai kalkulator. Nah, kita klik lah output ini. Nah, kita klik saja. Nah, kita copy, masukkanlah ke Excel. Ini kita masukkan, pastekan dia, paste spesial teks bikin. Nah, sudah. Ini tadi outputnya ini kita perbaiki dulu. Kita buka Excelnya, kita ketik atau kita sum, auto sum, harus 7 jawabnya, enter. Nah, ini dia terbukti kan 7. Nah, kita lanjutkan lagi. Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya 3 faktor yang terbentuk karena dengan satu faktor angka eigenvalue-nya di atas 1, dengan 2 faktor angka eigenvalue-nya di atas 1, dengan 3 faktor angka eigenvalue-nya masih di atas 1, yaitu 1,064. Namun 4 faktor angka eigenvalue sudah di bawah 1, yakni 0,907, sehingga proses factoring seharusnya berhenti pada 3 faktor saja. Apa maksudnya ini? Terlihat tadi di contoh. Ini ada 7 komponen. Nah, dari total initial eigenvalue awal ini tadi, nah ini kalian lihat ini, nah kumulatifnya
terbentuk ekstraksi hanya 3. Dari 7 hanya 3. Inilah yang terbentuk 3. Seharusnya berhenti kata buku ini kan. Jadi untuk jelasnya bisa kita lihat lagi gambar skriplot. Kita lihatlah. Nah ini dia skriplot. Kom pertama disumbu Y angin value, disumbu X komponen number. Nah kita lihat di sini. Jika tabel total varian menjelaskan dasar jumlah faktor yang didapat dengan perhitungan angka, maka skriplot menampakkan hasil dengan grafik. Terlihat dari 1 ke 2 faktor, garis dari komponen number 1 ke 2, arah garis menunjukkan cukup. Kemudian dari angka 2 ke 3, garis masih menurun. Demikian pula 3 ke 4 sudah di bawah angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa 3 faktor adalah paling bagus. Nah, kita lihat dulu apa yang tadi dimaksudnya itu. Nah, inilah. Tadi pembatasnya itu adalah angka 1 ini. Kalau kita garis lurus, cek 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 cek. Nah, ini tidak dipakai karena dia semua di bawah angka 1. Yang dipakai adalah ini, 3 ini. Lebih gampang kita mengerti ya kan, dibanding tadi membaca itu dengan gambar ini. Tapi tak masalah, yang penting belajar, slow-slow saja, tak ada yang dikejar. Selanjutnya kita lihat komponen matrik. Mana dia? Kita bukalah di sini. Inilah komponen matrik. Di sini dia sudah terjaring menjadi 3 komponen. Bagaimana menilainya? Nah, kita lihat sini. Setelah diketahui bahwa 3 faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka tabel komponen matrik menunjukkan distribusi ketujuh variabel tersebut pada 3 faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah faktor loading yang menunjukkan besarnya korelasi antar satu variabel dengan faktor 1, faktor 2, atau faktor 3. Penentuan variabel mana yang masuk ke faktor yang mana dilakukan dengan melakukan perbandingan besarnya korelasi pada setiap baris, seperti variabel irit. Korelasi irit dan faktor 1 adalah 0,360. Kita buka dulu. Nah, ini dia faktor 1. Hemat bahan bakar dengan faktor 1 0,369. Dengan faktor 2 0,290. Faktor 3 0,772. Nah, itu tadi dia. Menentukannya adalah kemana masuk kemana adalah dilihat dari besarnya. Jadi yang dimaksud di sini harus yang di atas 0,5. Jadi ini dulu coba saya apakan dulu ini. Saya bikin ke 100% dulu. Supaya nggak ada nampak ini kan, kita tutupkan saja ini.
Nah, hemat bahan bakar ini yang di atas 0,5. Suku cadang ini yang di atas 0,5, jadi dia bisa di komponen 1 dan komponen 2. Harga dia hanya masuk ke komponen 2 saja. Ini magnifier nih saya matikanlah dulu. Atau saya besarkan. Nah, nampak sama kalian ini harga ini, model ini, warna ini, awet 2, pembayaran ini. Jadi yang paling banyak adalah di komponen 1, yaitu suku cadang, model, warna, mesin, pembayaran kredit. Komponen 2 itu bisa suku cadang, bisa juga dia hanya suku cadang yang double. Jadi kita rotasi lagi karena masih ada. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita lihat communalities. Setelah dirotasi, kita lihat hubungan antara faktor loading dan commonalities. Jadi dia merupakan jumlah kuadrat dari masing-masing faktor loading. Commonalities 0,369 dan seterusnya 0,816 dari ketiga nih. Coba kita buktikan dulu ya. Ini tadi inilah, atau ada di sini. Rotated component matrix. Komponen matrik hasil proses rotasinya memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Variabel irit, korelasi antara irit dengan faktor 3 yang sebelumnya rotasi 0,772 itu kuat, dengan rotasi lebih diperkuat menjadi 0,897. Kita buka ya supaya jangan pening kepala kita. Inilah. Kemudian ini pertama tadi komponennya kita dapat 3, ada yang mana masuk komponen 1, mana yang masuk komponen 2. Kemudian dirotasi. Setelah dirotasi ini seperti penjelasan ini, dia harus
kita lihat hasil rotated-nya ini saya besarkan. Nah, ini bahan bakar atau irit, dia masuk ke 3. Suku cadang dia masuk ke 2. Harga masuk ke 2. Model masuk ke 1. Warna masuk ke sini. Awet masuk ke 2. Kredit masuk ke 3. Nah, setelah dirotasi kita lihat tidak ada lagi variabel yang ganda di dalam satu komponen. Nah, setelah dirotasi sekarang kita lihat. Nah, komponen transformasi matrik. Jadi komponen matrik transformasi. Komponen 1, komponen 2, komponen 3 terlihat jauh di atas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komponen yang terbentuk sudah tepat. Coba kita lihat. Inilah langkah terakhir saya besarkan. Ini komponen 1. Dia masuk ke ini karena ini paling besar. Komponen 2 dia masuk ke 2, ini besar. Komponen 3 dia masuk ke komponen 3 juga. Berarti inilah karena dia sudah aman lebih besar dari 0,5. Itulah dia, sehingga tak perlu lagi dilakukan rotasi. Kalau dilihat gambarnya seperti inilah komponen plot in rotated space. Artinya plot atau gambar di dalam rotasi tempat yang dirotasi. Ini komponen 1, komponen 2, komponen 3. Nah, ya, yang masuk komponen 1 itu irit. Ya, komponen 2 dia itu. Komponen ya adalah 1, 2, 3. Kalau tadi kita lihat di sini. Di ini ada kok di sini saya besarkan kan ini di setiap tempat ada. Ya, jadi demikianlah dahulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.